Kamu mungkin sering merasa stuck dan bertanya-tanya, kenapa ya hidupku begini-begini aja? Tapi, pernah nggak kamu berhenti sebentar dan bertanya, apa sebenarnya pertanyaan yang perlu aku ajukan sekarang? Banyak orang terlalu sibuk berburu jawaban, padahal jawaban yang hebat cuma muncul kalau pertanyaannya juga hebat. Kita kadang salah kaprah, mengira kebingungan itu karena kurang tahu, padahal bisa jadi karena kita belum tahu harus nanya apa. Coba deh ajukan pertanyaan yang bikin kamu mikir keras, yang jawabannya nggak bisa kamu googling, seperti, apa yang sebenarnya aku hindari selama ini? Atau, kalau aku nggak takut, apa yang akan aku lakukan? Nah, pertanyaan kayak gini nih, yang bisa bikin kamu nyengir kecut sendiri pas nulis jurnal. Dan ngomong-ngomong soal jurnal, ini bukan cuma tempat curhat atau nulis to-do list. Jurnal bisa jadi alat coaching diri paling jujur, kalau kamu tahu cara ngobrol sama dirimu sendiri lewat tulisan. Tulisannya bisa acak-acakan, kalimatnya bisa nggak lengkap, tapi kalau pertanyaannya kuat, jawaban yang keluar juga nggak main-main. Jadi kalau kamu lagi cari arah hidup, jangan buru-buru nyari jawaban. Coba perbaiki dulu pertanyaannya. Kadang, satu pertanyaan yang tepat bisa membuka pintu yang selama ini kamu bahkan nggak tahu ada. Bayangin kamu lagi duduk santai di kursi goyang, umur udah 80 tahun, rambut udah putih semua, dan hidup lagi, kamu putar ulang di kepalamu kayak film. Nah, pertanyaannya, hal apa yang bakal kamu sesali nggak kamu lakukan? Kebanyakan orang nggak nyesel soal hal-hal yang mereka coba dan gagal. Yang sering bikin hati mencelos justru hal-hal yang enggak sempat dilakukan, mimpi yang enggak dikejar, perasaan yang enggak pernah diungkap, perjalanan yang terus ditunda-tunda nanti aja. Makanya, coba deh lihat hidup kamu sekarang dari perspektif si kamu yang udah tua dan bijak itu. Dari jarak jauh, drama-drama hari ini jadi kelihatan kecil. Kegagalan hari ini bisa jadi cuma lelucon manis yang kamu ceritakan ke cucumu sambil ketawa. Dan keputusan yang kamu ambil dari sudut pandang ini, dari versi kamu yang sudah melewati segalanya, itu biasanya jauh lebih jernih. Memang, kadang terasa menakutkan, karena kamu tahu versi masa depanmu nggak suka basa-basi. Tapi justru karena itu, dia bisa bantu kamu ambil keputusan yang lebih jujur dan berani hari ini. Jadi sesekali, ajaklah dirimu duduk di kursi goyang imajiner. Dengarkan nasihat dari si kamu yang udah hidup panjang. Dia mungkin bilang, udah, lakuin aja. Toh kalau gagal, kamu tetap punya cerita. Pernah nggak sih kamu lagi ngelakuin sesuatu dan tiba-tiba waktu kayak menghilang? Tahu-tahu udah sore, padahal rasanya baru mulai sejam lalu. Nah, itu dia flow. Tempat di mana tubuh dan jiwamu nari bareng, tanpa gangguan. Flow itu bukan sekadar momen produktif. Itu semacam pesan rahasia dari dirimu sendiri. Hey, disinilah aku merasa hidup. Makanya penting banget buat mulai memperhatikan kapan kamu masuk ke mode ini. Apa yang kamu lakukan? Di mana kamu berada? Siapa yang ada di sekitarmu? Biar makin jelas, coba bikin flow log. Setiap kali kamu merasa lupa waktu karena tenggelam dalam aktivitas tertentu, entah nulis, masak, bikin desain, main musik, ngajar, atau ngobrol dari hati ke hati, catat. Jangan remehkan sinyal ini. Karena flow bukan cuma soal efisiensi, tapi juga tentang makna. Kadang kita terlalu sibuk mengejar tujuan besar sampai lupa memperhatikan arah kompas jiwa. Padahal, tubuh dan perasaan kita selalu ngasih petunjuk. Cuman kita aja yang terlalu sibuk ngecek notifikasi. Jadi, lain kali kamu merasa hidup banget saat ngelakuin sesuatu. Berhenti sejenak dan perhatikan. Mungkin itulah arah yang sebenarnya ingin kamu tuju. Kamu pasti pernah ada di situasi di mana sebenarnya kamu tahu ada yang salah, tapi kamu pura-pura nggak tahu. Kamu nyenyakin diri sendiri pakai kalimat ajaib seperti, nggak apa-apa kok, atau nanti juga berubah. Padahal, jauh di dalam sana, kamu tahu. Manusia punya bakat alami untuk menolak kenyataan demi kenyamanan. Kita rela hidup setengah hati, asalkan tetap terasa aman. Tapi lucunya, kenyamanan palsu ini lebih mirip penjara ber-AC, nyaman sih, tapi tetap aja penjara. Intuisi kamu itu nggak pernah bohong. Dia selalu bisik-bisik hal penting, walau kecil suaranya. Masalahnya, kita sering nutup telinga dengan scrolling berjam-jam, nonton drama semalaman, atau sibuk nyari pelarian biar nggak perlu dengar kenyataan. Padahal, hidup tuh bukan cuma buat ditoleransi.
Kamu bukan diciptakan buat hidup dengan ekspresi datar dan hati yang setengah nyala. Hidup itu buat dihuni sepenuhnya, bahkan kalau itu berarti kamu harus melangkah keluar dari zona nyaman yang udah usang. Jadi tanya lagi ke diri kamu, apa yang selama ini aku pura-pura nggak tahu? Jawabannya mungkin bikin deg-degan, tapi justru itu yang bisa jadi awal kebebasanmu. Kamu punya mimpi besar, tapi kenapa rasanya makin dipikirin, malah makin bikin ciut? Mungkin karena kamu langsung kebayang langkah ke-20, yang ribet, mahal, dan penuh risiko. Padahal kamu belum coba langkah pertama. Mimpi, kalau cuma dipeluk erat-erat di kepala, bisa berubah jadi beban, tapi kalau diuji dengan langkah kecil, bisa jadi petualangan. Nggak harus spektakuler, kadang cukup dengan satu email, satu video pendek, satu percakapan, atau 1 jam nyoba sesuatu yang kamu suka. Coba tanya ke diri sendiri, apa satu tindakan kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk ngetes mimpi ini? Jangan nunggu semua lampu hijau menyala dulu baru jalan. Kadang kamu harus nyalain lampu sendiri. Dan tahu nggak, dari langkah kecil itu, kamu bisa dapat 2 hal. Semangat baru, karena ternyata kamu suka dan bisa. Atau kelegaan karena sadar, ternyata itu bukan jalanmu. Dua-duanya sama-sama penting. Jadi, jangan terus-terusan mikirin mimpi sampai dia berubah jadi monster. Uji dia, ajak dia jalan, dan lihat sendiri apakah dia layak diperjuangkan atau cukup kamu lepas dengan senyuman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.